Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan berpikirku dari tim oposisi dan audiens saya banggakan. Perkenalkan nama saya Anselmus Robinson selaku pembicara satu dari tim pemerintah. Dengan mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Kami percaya bahwa sistem pendidikan tinggi mampu menjawab tantangan zaman. Dan juga, oleh karena itu, kami menyarankan dan mendukung Dewan tersebut untuk menggantinya ke sistem daring, bukan luring lagi. Saya akan memberikan definisi-definisi dalam mosi perdebatan kali ini. Pertama, pendidikan tersier adalah jenjang pendidikan setelah SMA, seperti universitas, politeknik, dan lain-lain. Peralihan permanen ke format daring artinya adalah di mana semua pembelajaran dilakukan secara daring, bukan luring lagi, termasuk pendidikan di kelas. Namun yang perlu kami tegaskan dalam kali ini adalah limitasinya adalah di mana daring ini bukan dilakukan secara sepenuhnya, namun 90%, di mana masih ada kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan secara luring seperti praktek laboratorium ataupun magang dan KKN. Karena hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan secara daring. Format daring yang kami akan berikan limitasinya di sini adalah sekali lagi kami tegaskan bahwa tentang hanya pembelajaran di kelas. Dan juga limitasi selanjutnya adalah tidak membahas tentang COVID-19 yang sudah terjadi, yang di mana kenapa kami memberikan limitasi di sini adalah karena waktu itu daring yang dilakukan adalah secara mendadak tanpa persiapan. Oleh karena itu, tentu saja daring yang dilaksanakan saat itu tidak efisien. Dan juga saya akan menyampaikan 3 poin argumen penting yang akan saya sampaikan di perdebatan kali ini. Yang pertama adalah daring memperluas akses dan mengurangi ketimpangan sosial. Yang kedua, daring menciptakan efisiensi sistematik dan ekonomi serta waktu. Yang ketiga, daring lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan abad ke-21. Argumen yang pertama saya sampaikan adalah daring memperluas akses dan mengurangi ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam akses ke pendidikan tinggi. Kenapa? Karena ribuan calon mahasiswa gagal kuliah bukan karena kemampuan intelektual mereka. Sekali lagi, bukan karena kemampuan intelektual mereka, melainkan karena biaya hidup yang terlalu tinggi dan juga mahasiswa harus merantau ke kota-kota besar untuk mendapatkan universitas yang lebih baik. Dan juga mereka harus saat sampai ke kota besar, mereka harus mengeluarkan biaya hidup yang besar di mana mereka harus membayar tempat tinggal yang tinggi, transportasi, dan biaya hidup makan yang tentunya sangat mahal jika di kota-kota besar dibandingkan dengan tempat tinggal mereka yang lama. Difabel juga, jika ada mahasiswa yang difabel, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran luring, di mana mereka membutuhkan fasilitas khusus. Dan tidak semua negara ataupun semua kampus memiliki fasilitas tersebut. Dan juga orang tua dan pekerja paruh waktu yang ingin tetap belajar walaupun mereka sudah melewati usia. Mereka tidak memiliki fleksibilitas waktu jika kuliah tersebut dilaksanakan secara luring. Dengan sistem daring yang diajukan oleh dewan tersebut adalah mahasiswa apa sih apa yang akan didapatkan di mana mahasiswa-mahasiswa dari pelosok dapat kuliah di universitas-universitas ternama di kota tanpa harus pergi ke kota besar-besar tersebut dan menghabiskan biaya hidup yang besar. Pekerja juga bisa kuliah sambil kerja. Difabel bisa kuliah tanpa memikirkan fasilitas yang harus mereka siapkan ataupun kampus-kampus siapkan untuk mereka kuliah dengan lancar karena mereka membutuhkan perhatian khusus. Dan juga orang tua bisa kuliah tanpa meninggalkan keluarga-keluarga mereka yang dimana saya sebutkan sekali lagi bahwa pekerja dan orang tua tidak memiliki fleksibilitas waktu. Namun jika terjadinya eh, kuliah daring, mereka dapat berkuliah dengan fleksibilitas waktu. Ini adalah bentuk keadilan pendidikan yang penting dan nyata. Bukan berarti semua orang harus kuliah daring, tapi semua orang bisa. Jika negara menjadikannya sistem permanen dan inklusif, maka ini akan menjadi keadilan yang bagus dan semua orang dapat menjalankan kuliah dengan setara. Argumen kedua saya adalah efisiensi sistematik dan ekonomi secara waktu. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa tidak perlu memikirkan biaya hidup yang lebih besar lagi di kota-kota besar, di mana mereka tidak perlu memikirkan uang tersebut lagi. Dan juga ini bukan tentang mahasiswa saja, namun juga tentang pemilik kampus, pihak kampus. Kenapa? Karena mereka tidak perlu memikirkan biaya gedung yang tinggi dan juga biaya perawatan gedung yang tinggi, karena semua orang sudah belajar di rumah masing-masing, bahkan dosen juga mengajar di rumah mereka masing-masing. Jadi, kampus tidak perlu memikirkan lagi gedung-gedung itu untuk dirawat dan memikirkan fasilitas-fasilitasnya lagi. Tapi dari itu, daring juga mendorong efisiensi struktural. Kenapa? Karena kuliah bisa ditonton secara ulang dan mahasiswa bisa mengatur waktu untuk mereka belajar sendiri dan juga dosen bisa mengelola banyak kelas secara tepat waktu. Dan juga untuk mahasiswa, waktu tempuh dapat digantikan secara produktif di mana yang biasanya mereka harus berangkat ke kampus mereka, mereka dapat menggantikan itu dengan kegiatan-kegiatan produktif. Lalu mahasiswa juga tidak memerlukan ongkos keseharian yang
di mana itu biaya hidup yang cukup mahal. Ini menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan ringan secara ekonomi. Mengapa? Karena kita belajar di rumah kita masing-masing tanpa perlu memikirkan biaya transportasi, biaya gedung, dan lain-lainnya. Sekali lagi, dalam pandemi, banyak keluhan muncul karena materi belum sesuai dengan daring atau dosen belum paham metode online. Oleh karena itu, dengan ini kita bukan membicarakan tentang Dewan ini menuju mewajibkan hari ini, namun di waktu-waktu yang ke depan, di mana pemerintah dapat mempersiapkan struktural dan juga anggaran-anggaran yang dapat difokuskan kepada untuk mendukung daring tersebut. Dan argumen ketiga saya adalah lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Kenapa? Karena di abad ke-21 ini sudah banyak perlu tentang media sosial ataupun digital dan teknologi. Di mana pendidikan daring justru melatih mahasiswa untuk menggunakan hal-hal yang berbau modern dan juga mendorong literasi digital, di mana semuanya di abad ke-21 ini sudah serba digital. Bagaimana jika mahasiswa kita terus-menerus dan juga generasi mendatang ini tetap berlatih dengan daring? Bagaimana dengan luring, maaf. Bagaimana mereka bisa daring dan juga menguasai dunia kerja nantinya? Lebih dari sekadar metode belajar, maka dari itu, ini adalah persiapan hidup para mahasiswa untuk bekerja di dunia kerja nanti. Mahasiswa tidak hanya butuh gelar, mereka butuh kemampuan. Kemampuan yang dibutuhkan abad ke-21 ini adalah tentang digital. Sekali lagi saya tegaskan tentang digital. Oleh karena itu, daring mendukung kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut. Penegasan dalam perdebatan kali ini adalah, kami memahami bahwa semua kegiatan tidak dapat dilakukan secara online. Oleh karena itu, kami tidak mendukung semuanya dalam daring, namun juga ada luring seperti praktikum laboratorium, magang, ataupun KKN yang tidak dapat dilakukan secara daring. Dan juga yang kita butuhkan adalah sistem yang fleksibel dan terencana. Terencana bukan hanya bergantung pada kembali normal seperti sebelum pandemi, normal yang tidak inklusif, tidak efisien, dan tidak relevan, yaitu pandemi. Oleh karena itu, izinkan saya menutup perdebatan kali ini adalah melalui pidato ini saya menunjukkan bahwa daring memperluas akses dan menurunkan ketimpangan, daring menciptakan efisiensi ekonomi, dan daring relevan dengan kebutuhan zaman di dunia kerja di abad ke-21 ini. Sekian perdebatan dan pidato dari pembicara ke-1 saya Azal Muslim Wilson. Terima kasih.